Ya udah ibu pulang ke rumah ibu kalau ibu bisa hidup tanpa tergantung dia, laporin. Iya. Mukul anak kecil aja udah salah, Bu. Dan laki-laki yang kayak gitu tidak gentleman. Beraninya mukul anak kecil. Nggak usah. Mohon-mohon, enak aja. Apaan? Ada konsekuensinya, Bu, kalau mau dicabut laporannya, Bu. Bikin surat perjanjian. Suruh dia minta maaf. Anak ibu cium kaki ibu. Nggak ada. Sungkem sama orang tua. Kalau nggak laporan jalan. Enak aja lu. Maaf kalau lewat WA. Aku aja waktu itu ribut sama mama aku. Salah paham. Aku samperin, aku cium kakinya ke rumah. Nggak ada gengsi-gengsian. Anak tuh ya, ke orang tua ya memang harus nunduk. Namanya anak. Lahir dari orang tua. Ini anak kok belagu banget. Bala-bala. Iya makanya Bu, sakit rasanya pastinya, makanya. Oh, maksudnya datangnya dari Bandung ke rumahnya anak ibu sama adiknya yang masih TK. Sampai sana malah adiknya ditabok. Ya ampun, kurang ajar. Ini TikToker. Dia TikToker. TikToker ini yang ngelakuin TikToker. Siapa, Bu? Inisialnya. Kurang ajar itu. TikToker terkenal. Iya. Sampai ngompol. Gila. Jaga, Bu, anaknya, Bu. Mana ada sih orang dewasa nabok anak masih TK umur 5 tahun. Otaknya gimana? Enak-enak, say. Makan bala-bala pagi-pagi yuk. Sambil ngobrol ya. Habis ini yang tadi mau minta apa namanya? Yang mau minta lip serum nanti aku masukin lagi. Mm-mm. Udah tahu sayang. Niki di dalam, circle-nya hancur semua. Mm-mm. Iya, Bu Ina jaga anaknya ibu. Kalau itu menantu belum sungkeman, belum minta maaf, cium kaki, jangan cabut laporan, jalan terus. Ya, enak aja. Termasuk anak ibu, kakaknya. Harusnya bela adiknya, bukan malah bela suami, ngawur. Mm-mm. Mm-mm. Hati-hati ya Bu Ina ya.
Kaget nggak Mi dengernya? Kaget lah, bukan denger, lihat videonya berdua-duaan. Hmm. Hmm. Ya. Iya, nggak maafin wajar, Bu. Kita bisa paham perasaan Ibu. Mm-mm. Kan gue udah dari awal, kalau kalian ingat masa lalu gue tuh nggak pernah bisa percaya lagi sama si KH. Nggak bisa gue percaya. Dia mau ngomong apa aja gue nggak akan percaya. Berapa kali gue dikecewain sama dia itu. Dan ada beberapa temen gue yang ngadu ke gue soal uang. Nah, jadi kalau sekarang abis Kim bela ke sana, abis itu Kim bela ke sini, ya udah itu udah kayak nggak heran Mamski, nggak heran say. Mungkin dia kesel sama Yoke, karena mungkin Yoke ada ngomong apa, membuat dia tersudut. Harus nyari pembelaan diri, sama-sama untuk nyelamatin diri sendiri. Walaupun tadinya gue lihat si Kim sama Doktif, tiba-tiba sekarang si Kim sama Fitri. Nggak heran sih say, dunia kayak begini mah. Makanya waktu Yoke masuk, gue kan emang gak kenal sama Yoke. Gue cuma tahu dia dari viral banget waktu pakai wig ijo. Ngomongin Marisa Ica, si Yoke. Nyebut-nyebut lagi tentang almarhumah Vanessa, Bibi, dan Gala. Ngamuk gue. Gue up tuh. Nah, di situ Yoke kan lagi naik daun tuh di situ tuh. Gue sentil dia. Gue bilang jangan pernah lu ngangkat-ngangkat berita tentang almarhumah ya. Itu udah tutup buku. Jangan sampai lu jelek-jelekin Gala, gue nggak terima. Sampai gue mati, gue akan bela sahabat gue, Vanessa Angel. Kenapa kan dia sempat tuh agak nyolot tuh sama gue di DM. Kenapa lu kata dia gitu? Lu yang kenapa? Nah, tapi itu saya gini, maaf ya kak, aku kan nggak tahu ya. Kalau nggak tahu jangan ngomong, gue gituin. Itu doang tuh percakapan di DM. Gitu say. Nah ternyata konten-kontennya Yoke kan spill macam-macam deh ya, gara-gara ribut perskincarean kan ya. Twins, makasih Twins. Thank you ya sayang. Nah terus, gue nggak ngikutin tuh kasus yang di spill sama Yoke, gue nggak ngerti. Bener-bener gue nggak mau buka-buka. Jadi kan dia memang ada di Igo itu. Rajin posting kan, itu gue nggak pernah mau buka. Soalnya pusing gambarnya. Aneh gitu, kayak tulisannya juga aneh. Terus isinya tuh ya pokoknya macem-macem lah ya. Pusing gue liatnya. Jadi gue nggak pernah merhatiin. Tiba-tiba ketengkong ya kan. Pas ngeh-ngehnya gue ternyata dia pernah nyebutin nama petinggi ya. Petinggi pejabat Polola ya kan. Sama FS kayak gitu. Makanya FS meradang dong, merasa wah, nama baik gue nih gitu. Nah, terus si Yoke juga sempat bilang soal apalah gitu kan.
mengarahnya ke si Kim ini. Gitu loh, Say. Jadi kayaknya sekarang mungkin reaksinya si Kim mendekati Fitri ya buat dia mengkelirkan juga, jangan sampai dia kenapa-napa, ya cari aman lah pastinya. Ya buat gue mah nggak, bodo amat lah. Soalnya gue juga nggak ada urusan sama mereka semua itu. Bener-bener nggak ada urusan sama mereka semua itu. Jadi 2 juta orang, terima kasih yang sudah apresiasi untuk semua konten yang Mamski angkat. Mamski berbicara bukan tanpa fakta. Sudah seperti layaknya surat kabar zaman dulu, jadikanlah ini media atau surat kabar online yang bisa langsung kalian dengarkan pendapat dari aku yang punya akun, yaitu Emma Waroka. Salam kenal yang belum kenal. Dan siap-siap mendapatkan pemikiran jujur apa adanya dari gue. Take it or leave it. Suka stay, nggak suka cabut. Seperti itu, sesimpel itu. Karena berita yang sudah disiarkan secara masif, secara digital, ya, diviralkan, pasti akan mendapatkan reaksi, termasuk dari seorang Emma Waroka. Ada yang suka, ada yang enggak, saya nggak peduli. Yang nggak suka cabut, yang suka stay, gitu. Kalau nggak mau diomongin, berita jadikan privasi, jangan diumbar. Jadikan privasi, ya. Karena memang secara tidak langsung kehadiran para konten kreator pastinya dengan konten-konten yang menurut mereka paling menarik gitu sebagai sebagai suatu ciri khas ya. Dan kalau di konten saya di sini saya akan berbicara spill the tea. Saya akan keluarkan apa yang saya rasa, yang saya pikir. Tidak akan semua orang pasti suka ya, nggak mungkin, karena ada pro kontra gitu. Yang pro silakan boleh stay, yang kontra pergi aja, gampang kok, ada tombol block, ada tombol mute, dan kamu bisa juga nggak usah follow atau kamu mute aja ya, seperti itu. Yang pasti kalau tidak mau diberitakan, jadikanlah privasi itu betul-betul hanya untuk dirimu saja. Jangan kau umbar masalahmu ke sosial media. Jangan kau sebar-sebarkan teleponan, percakapan, lagi duduk ngobrol dengan suatu permasalahan rumah tangga, direkam, terus lo sebarin. Ada aksi, ada reaksi.